Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright, kembali lagi di Bacri Podcast. Gokil. Hey cantik, di manakah Hey rumahmu? cantik, siapakah namamu? Rupanya langsung ada penyanyinya. Ini dia Bang Pengamen Binjai. Gokil. Gak usah lama-lama lagi. Bacrit kedatangan pengamen Binjai. Di sini ada Bang Wan, ada Bang Tut. Salah. Langsung jelek. Bang apa Bang? Zul, Bang. Bang Zul, Eja. Bang Eja. Kalian di sini diundang Bang untuk banyak kuahnya. Iya. Kuah itu berkualitas tergantung abang, ya kan? Tapi tadi aku udah bawakan lagu, sorry kalau salah. Emang yang bener kayak gimana Bang? Yang bener tuh, hey cantik. Nggak bagus, harus ada gitar. Percuma ada gitar. Aku dari tadi udah gara-gara ngiringin abang. Nah, for your information guys, for your information. Jadi sebelum podcast ini sekarang jam 12, ya kan? Sebelum podcast ini berjalan. Jadi kita tahan dulu pengamen Binjai untuk ngamen di rooftopnya Konawa dan hasilnya luar biasa pecah. Kalian bisa lihat konten-kontennya di pengamen Binjai dan juga di YouTube-nya Konawa. Hey cantik, siapakah namamu? Hai manis, di manakah rumahmu? Hai cinta, bolehkah aku jadi sesuatu di hatimu? Aku tahu judulnya apa? Apa? Sensus penduduk. Jauh ya. Ditanya namanya siapa? Oh, iya, betul. Di mana tinggalnya? Oh iya, masuk akal. Iya kan? Ya itu mau kasih serangan pacar tuh biasanya. Iya. Emang tercipta lagu itu di zaman-zaman politik, bukan? Iya. Jangan bisa aja kamu. Berarti Berat. caleg Kak. Caleg ya. Awalnya caleg itu. Oke, selamat datang buat pengamen Binjai. Keren. Lu tahu lah gitarnya itu Ya. sok kali, tahu iya. gitar mahal karena ada stiker itu. Ini sini. Udah lama nih di pengamen Binjai, hitungan berapa tahun? Tercipta nama pengamen Binjai. Pengamen Binjai itu dari Covid, Bang. Covid 2019, 2020, 2020. 2020. Dari 2020 sampai sekarang 2024 kalian terus membranding Binjai. Iya. Apa yang dikasih Binjai sama kalian yang sudah membranding nama baik Binjai? Silakan, siapa yang mau Bawa jawab? pertanyaan ini. Kalau aku sebenarnya nggak penting sih apa yang dikasih Binjai. Sebenarnya kita lebih penting sebenarnya apa yang bisa kita kasih ke Binjai. Gokil. Walaupun kita nggak pernah dipanggil. Serius Bang? Nggak pernah, Bang. Bang abang pengamen Binjai loh. Iya. Nampil Belum atau ditolak atau orang abang tolak? Enggak, Mungkin emang belum pernah. Iya, sejauh ini kita masih dikasih di jalanan Binjai, masih enak, masih tenang, nggak banyak yang ganggu iya. aja pun kayaknya udah alhamdulillah. Termasuk ya. Aku tahu Bang kenapa penyebabnya. Sebelum aku kasih tahu pendapatku, kira-kira menurutnya Abang apa? Abang mau berusaha ngasut kami? Enggak. Aku tahu. Kami orang baik-baik Aku sebenarnya. coba untuk menebak Ya. kenapa orang Abang nggak dipanggil-panggil. Kenapa tuh, Bang? Karena orang Abang tidak bisa lagu bahasa Inggris. Memang bisa kok rupanya di acara Coba. Pemko lagunya bahasa Inggris. Di Pemko lagunya lagu Melayu kok. Kita kan Iya. tiap hari bawa apa lagu bahasa Inggris? Apa itu? Willy. Iya, Welly. Udah berapa lama kamu simpan itu Eja? Kayak mana Willy sih itu? Harus Kayak mana sih? Haruskah kau tuangkan jokesmu itu di dalam yang langsung gini? Biar itu kayak tuh, slogannya banyak kuahmu, banyak kali kuah. Iya. Tapi benar nggak pernah bawain lagu bahasa Inggris. Enggak, Bang. Padahal ada loh yang gampang kali. Ada lagu. Pak harus dibawain harusnya. Ketika ada di Binjai pun harus bawain ini ketika dia ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday Bang, to you. happy birthday. Iya. Abang coba. Happy birthday. Birthday. Best friend. Best friend. Iya, iya. Ini coba kita dulu. Ini penyebabnya. Cinderella. Masih ada Cinderella ya. Lela. Oke. Tapi benar Ya, kami nggak pernah. nggak pernah. Kenapa Bang? Nggak tahu, Bang.
Aku nggak bodoh-bodoh kan loh bang sebenarnya. Sarjana loh aku. Oh, iya. Sarjana apa, Bang? Sarjana kom. Apa itu? Eskom. Padahal isinya Eskom program. komunikasi komputer apa ya? Eskom. Eskom. Pokoknya aku Eskom. S1. Nah, aku tahu kok maksudnya untuk bicara bahasa Inggris aku, tapi untuk nyanyi enggak bang, karena Kenapa? aku ngerasa ketika aku nyanyi bahasa Inggris banyak yang aku nggak dapat rasanya gitu. Jadi aku daripada nyanyi nggak ada rasa, mending gak usah nyanyi. Ada lagunya itu kan. Rasa-rasanya Aku sudah keliru. Yes. Ini sebenarnya podcast tuh jauh. Kalau abang mau bikin kuis bikin aja langsung. Saiful Jamil ini. Ya, jadi alasannya gitu. Oke. Alasannya itu pertama aku nyanyi itu harus dapat dulu feel-nya. Jadi sebenarnya aku sebelum aku bentuk ini bang, ini kawan-kawanku semua nih bang. Oke. Ini kawan-kawanku di band masa lalu nih semua, termasuk gitaris. Bahkan aku sama gitaris itu dari tahun 2012 bang. 2012. Dia termasuk orang yang main sana sini lah, regular, pub dan segala macam. Dia orang yang termasuk nempah aku untuk bilang aku harus nyanyi Inggris kalau Oke. mau naik kelas. Oh, Kalau mau naik kelas maksudnya Oke. biar kita bisa dapat ke panggung yang bagus, kita nyanyi Inggris. Itu tahun 2012. dia Jadi oke. bayangkan dari tahun 2012 sampai 2024 itu berapa tahun bang? 12 tahun. 12 tahun. Harusnya 1 tahun 1 aja. Iya. Aku udah punya 12 lagu loh bang. Yes. Ya kan? Yes. Ini nggak ada. Berarti nggak mempan motivasi dia. Bukan itu. Aku yang mungkin bebal gitu. Oke. Dan aku merasa naik kelas itu bukan untuk bukan belajar lagu Inggris Iya. ya. Tapi musisi sejati itu berkarya sebenarnya. Dalam. Bener ya? Ada. Karena aku pernah juga Oke. disekak sama ada di komentar dibilang belajar kau bahasa Inggris gitu. Oke. Maksudnya belajar kau nyanyi bahasa Inggris. Aku nggak bilang enggak gitu ya. Memang beda aja prinsipnya kan beda. Yes. Sama kayak misalnya orang bilang kalau kau mau nyanyi kau lagu yang begini yang berat yang ini. Ya kalau kita nyanyi ringan juga laku. Iya. Tadi Bang bilang musisi ya itu harus berkarya. Berkarya. Jadi kalau misalnya ada musisi hanya cover-cover, Jauh ini kami juga masih cover-cover. Oke. Tapi itu kan hanya proses bang. Ah. Ya kadang-kadang ada orang yang mungkin dia nyaman di cover atau mungkin dia belum pede sama karyanya dan itu juga pernah kan dari zaman dulu kita gitu ya. emang ada musisi yang nggak punya karya? Banyak bang. Banyak. Banyak. Cover lah ya. Ya contoh kayak kegiatan kami sehari-hari lah. Oke. Aku ngamen. Eja di ini Reguler. juga main reguler. Tuntutan hidup kami kan untuk menyuruh kami untuk ngulik lagu orang. Oh. Ya mungkin udah habis waktunya ke situ. Dia lupa untuk berkarya aja. Gitu. Oh gitu. Jadi serius sekali ya. Enggak, ini kuahnya beda. Iya, kuahnya beda. Jadi ini air mata nih. Nanti ini Iya. sedih nih. Iya. Siap-siap ya. Nanti masuk horornya nanti ada horornya. Ada horor ya. Jadi dari awal jumpai Bang Jis ini memang aku mau ngomong serius bang. Abang Oh, jangan iya. ngajak aku ngelawak di sini. Oh, Aku gitu. bilang ini Iya. serius omongannya nih bang. Ya kalau mau ngelawak ya aku undang sini stand up komedi kan. Iya, ini aku ngomong serius. Stand up Karena comedy. unek-unekku banyak kali nih bang Banyak. untuk ngamen ini. Oh, iya. Iya, Kamu langsung panik, Jan. Nggak ada nyebut dari siapa-siapa. Nggak ada. Langsung Bentar, panik. gitu, ini kawan-kawan. kalian kumpul berempat lah jadinya. Berempat, Min satu berempat. orang. Kita bilang pengamen Binjai berkumpul atas keresahannya bareng, satu frekuensi keresahannya. Enggak. Atau beda-beda keresahan. Beda-beda keresahannya. Oke. Pengamen Binjai ini berangkatnya dari mana? Awalnya. Awal nama ini tercipta. Kami ini semua basically-nya sebenarnya band yang bercita-cita pengen berkarya. Oh. Sebenarnya. Band? Iya. Oke. Mungkin dengan ya termasuk gitaris. Ah. Ini kami pengennya berkarya sebenarnya. Oke. Tapi kan kita kan nggak bisa mendapatkan antusias untuk karya-karya kita langsung blek kita berkarya orang langsung dengar. Oke. Kita harus ikutin pasarnya dulu. Dan sebenarnya pengamen Binjai ini keresahan aja nih sebenarnya. Keresahan kita terhadap kacaunya permusikan di Sumatera Utara. Hah? Iya, Kacau? Kacau lah sampai hari ini aku. Bukannya sekarang lagi baik-baik aja? Enggak. Kacaunya di mana, Bang? Ya buktinya kita bisa melihat lapangan itu nggak seperti yang kita pikirkan. Lapangan Binjai. Enggak, maksudnya permusikan sekarang. Sini lah dulu. Enggak, ini serius. Kenapa minggu? Kan kok selo ini Aku ini di Bang Haji. gini. Nih, Udah jadi podcaster ini, dia. ini aku pertegas mana kamera. Nah. Kalau kalian pernah nonton kontennya Bang Jis, Bang Jis itu menghambat orang-orang yang lari dari rambu lalu lintas. Betul. Orang nggak suka, Bang. Banyak yang nggak suka, Banyak, kan? banyak. Benar nggak yang abang bilang? Benar. Benar. Tapi orang nggak suka. Kita jangan betang-betang kita bicara benar orang nggak suka kita takut. Ah, Benar kan bang? Betul. Mana tuh setelah ini saya sekaya abang aku. Wah, amin. Bisa punya kafe kayak gini. Amin, amin, amin. Lanjut, Bang. Lanjut tadi. Intinya Oke. kita bicara nih. Aku bicara kan lurus nih. Ya kalau ada yang tersinggung ya aku mohon maaf. Tapi kan Betul. ini kita bicara. Sekarang musisi itu terbelah-belah.
ada yang mengklaim dirinya musisi kafe, ada yang mengklaim musisi iya? ini, ya, yang berkarya dia. Jujur bang, musisi berkarya hari ini sulit dapat panggung. Panggung apa Panggung yang dimaksud ini? Iya, panggung dalam artian dapat wadah, dapat bayaran, dapat apa tuh namanya, sambutan baik. Ini musisi karya ya? Iya, musisi karya. Sulit mendapatkan panggung Sulit di Sumatera Utara, Betul. khususnya Medan. Betul, kalau itu setuju. Kenapa bang? Aku ngikutin Eja sejak tahun berapa? Dia udah jadi musisi karya. Kenapa abang begitu semangat menyampaikan setuju tadi? Karena bisa dibilang aja kultur di Medan aja itu banyak perbedaan sih. Dari nggak usah lah jauh-jauh dari budgeting, penghargaan untuk karya band karya anak Medan itu aku rasa masih kurang ya. Mungkin tit. Apa tit? Gimana ya? Gimana bang Lawan? Nggak tahu lah kamu. Kita nggak tahu ya. Weh, tadi aku bercanda ya. Tahu kan? Oke, berarti Aku mereguler, yang ya dimaksud kan? gini, kalau musisi yang berangkatnya dari karya, dia buat lagu, dia upload lagu, Betul. dia buat konten lah ya, gitu ya, maksudnya karya Bikin- itu ya. bikin lagu ya, pasti Bikin dia lagu, berkarya bikin orisinil. lagu segala macam originalnya dia, itu akan sulit untuk mendapatkan panggung. Dapat panggung, dapat bayaran, dapat penghargaan, dapat ini itu dan segala macam sulit. Oke, sedangkan kalau kita lihat pun banyak juga karya-karya yang bawa bahasa daerah ya. Banyak. Iya Justru kan? kalau daerah lebih gampang kayaknya. Oke. Karena peminat daerah lebih banyak. Oke. Ini kita bicara kayak Hecha ini kan lagu Indonesia. Ya. Terus ada juga lagu-lagu yang Indonesia lah pastinya. Oke. Kalau ditanya ya orang-orang tahu kita kan cover bang. Oke. Iya. Musisi Tapi- cover lah berarti. Iya. Oke. Tapi itu kan sebenarnya kita nih sebenarnya kan buat yang tahu nih Pom Binji sebenarnya. Iya. Pom Binji itu sebenarnya musisi karya. Oke. Pada akhirnya kita akan berkarya. Pada akhirnya kita akan keluar karya-karya orisinil. Mungkin caranya kita hari ini berbeda. Cuman gini, banyak orang bang yang dia main dengan ranah cover, main dengan ranah reguler, kita bilang ya, bawa lagu orang, tapi dia lupa. Ibaratnya pertanian, dia dodos sawit orang bang, Yes. pulang dapat duit bang, tapi dia lupa nanam sawitnya bang. Ah. Akhirnya dia nanti masa depan dia di kemudian hari dia tidak punya karya. Oke. Karena hari ini dia sibuk. Nah, Pengawin Binji tetap ikut dodos itu gitu, tetap Oke. ikut mengambil hasil dari cari makan dengan karya orang lain. Tapi Oke. kita bermimpi nih, kita harus punya karya. Oke. Minimal kita nggak dapat penghasilan dari situ. Setidaknya di hari tua kita, musisi itu nanti meninggalkan karya dan kita Oke. nanti aku pada saat ini ada karya aku tinggalkan untuk anak cucu. Oke. Walaupun sebenarnya musisi mati nggak harus meninggalkan karya juga, kadang-kadang ada meninggalkan utang, meninggalkan cicilan, ya. Ya. Banyak juga. Berarti Pengamen Binjai ini personil-personilnya adalah pemain band yang berbeda-beda nama bandnya. Berbeda. Berarti ada 4 band. Iya. Bisa bilang begitu. Kan kalian berempat. Iya. Ada 4 band. Personilnya dicomot-comot yang suka, Iya, benar. yang merasa mau berkarya Iya. tanpa memikirkan uang mungkin. Uang bang. Pengen uang Pak. Sama, Iya. Bang. Tapi Abang kalau kan bilang bilang sama dia, Pak. bilang uang. Uang. Gini, oke, gini. Gimana Pak? Karya dulu baru uang atau uang dulu atau karya? Barengan kita ya. Pilihannya ada. Ntar, karya dulu baru uang atau uang dulu baru karya? Kayaknya uang dulu baru karya. Enggak lah, karya dulu baru uang. Aku dua-dua lah, udah. Karena dari karya kita itu kita bisa menghasilkan uang. Ya, terus Kalau lagunya viral, kita diundang, itulah dari nah, menurut abang gimana? Iya, kalau aku viral, kalau enggak, Nah, ya udah. setidaknya kita sudah berkarya. oh, berarti kita nggak cocok kita sama ini. Ya udahlah. Aku klarifikasi sekarang, aku keluar dari Pengamen Binjai. Foto kok nggak ada tadi. Tapi pernah nggak nikmatin panggung wedding? Pernah. Cafe? Selama kami Pom Binji, semua panggung kayaknya kami dah. Tinggal tahlilan dulu. Iya. Nah, ini maksud dia mau ngejok. Maksudnya Maaf ya kawan, kami memang jarang ngomong. Tapi maaf ini bukan tersinggung. Maksudnya Pom Binji itu semua panggung. Kami mulai dari panggung anak ulang tahun 3 tahun kenalan. Arisan keluarga, masuk rumah baru, ulang tahun apa perusahaan. Iya, sambut, pisah sambut. Semua acara. Semua panggung ya? Iya. Tulang panggung Maksudnya juga ya? untuk di Pom Binji ini semua panggung udah. Semua panggung. Ya, kayaknya ya. Termasuk tulang panggung keluarga. Tulang punggung.
Udah mulai jokesnya nih. Oke, berarti Ini baca. kayak yang kita lakukan tadi di kafe-kafe sering juga. Sering, Bang. Itu setiap malam apa dan di mana? Nah, jelas. Kalau kami nggak ada reguler. Oh, nggak ada. Kenapa nggak kami aktif? biji tidak ada reguler? Kenapa? Yang pertama karena kami bodoh. Lagu kami itu aja, Bang. Oke. Itu abang nengok tuh karena abang nengoknya cuma sekali. Oh, gitu. Kalau abang punya KP, kami jadi reguler di sini setiap Senin misalnya. Ya itu lagi kami jadi besok. Kami bodoh aslinya. Karena jadi malas ngulik ya. bukan malas ngulik sih sebenarnya. Lebih sebenarnya kawan-kawanku ini jago-jago, Bang. Eja jam tinggi, sampai ini jam tinggi tinggi. Si gitaris tuh lebih parah lagi, lebih tinggi lagi jam tingginya, gitu. Oke. Memorinya penuh tadi ngamen di full konten ini kan. Jadi langsung aja Bang. Apa yang abang nggak suka dari musisi yang ada di Medan? Jangan gitu pertanyaan. Enggak, salah ya. Abang, Salah ya. begitu, Salah. Kayak seakan-akan kita di belakang premium ceritain musik, enggak ada, Bang. Enggak ada ya. Kami menjalin baik sama semua musisi. Sebetulnya ya. Ya, justru musisi-musisi yang jujur nih ya. Ya. Ini maaf Ya. semua nih. Untuk saat ini Pang Binji punya followers kan. Yes. Tapi kita masih mau kok datang-datangin musisi-musisi kayak pengamen-pengamen. Oke. Mau gitu Bang. Aku siap ngamen nanti tengok ada pengamen tuh yang dia punya sosial media ya, bukan cuma ngamen maksudnya. Dia punya sosial media. Aku datang tuh, nengok dia ngamen, masuk ke frame-nya, Oke. dia masuk frameku. Ya, Termasuk pengamen 88. itu suka kali. Enggak siapa ya? Entah. Jadi ada yang Enggak Bang, mau tersinggung dia. Aku tanggung jawab. Nggak ada. Aku kan nggak pernah jumpa. Bang. Nggak pernah jumpa. Abang katanya kawan kental sama pengamen 88. Oh ya kawan aku semua. Aku Pengamen kayaknya semua kawan kenal aku. sama orang di bawah kita ya. Bentar, Enggak. apa konteks ini? Apa nih? Hah? Apa cerita? Abang Bang? enggak. Enggak. Apa ini? Ceritakan padaku. Nah, ini aku Jadi- buka aja nih. Ya, boleh. Ini aku buka nih. Mungkin abang. Sebelum dibuka, emang ada kisah Bang. Ah. Gini, ada nggak cerita di mana Abang itu pengen mengakrabkan diri dengan musisi lain? Nah, ternyata ini saat Abang lagi nggak ada apa-apanya lah, ya kan? Sekarang udah ada followers. Iya. Sebelum ada followers, Abang pernah nggak punya cerita entah kayak nggak dihargai segala macam? Ada cerita? Kalau dulu Bang aku masih zaman-zaman belum jadi pengbinje lah, masih one abstrak. Followers belum ada apa. Manggung Bang, aku pernah manggung. Oke. Jadi zaman Eja nih, Ah. dulu kami ada tergabung. Orang ini pakai band. Aku cuma nggak pakai band Bang. Oke. Aku minus one Bang. Jadi laguku tadi minus one, jadi cuma diputarkan gitu. Minus one. Iya Bang. Yang lain Bang, band-band itu disuruh 3 lagu. Aku karena minus one dibilang gini, nggak ada band ya? Udah, 1 lagu aja lah. Kayak Bang. Serius Bang. Pernah sampai seperti itu? Sering Bang. Oke. Jadi ini mungkin entah rahasia umum atau kayak mana ya, tapi aku merasa keganjalan banyak yang terjadi di Sumatera Utara, terutama di Medan ya. Oke. Kita masih suka kayak musisi-musisi ini kalau agak naik dikit tengiknya banyak kan ya. Kayaknya bukan hanya musisi deh. Iya, tapi kami juga bergerak di musisi. Jadi Oke. kalau agak tinggi sedikit, agak gini sedikit kayaknya tengik ya, Jaya. Banyak ya, gitu ya. Ini Kamu rasa nggak, Jaya? tenginya kayak mana? Tengi ikan teri, ikan. Iya, maksudnya, aja pokoknya iya. kena. Gimana? Tinggi lah gitu maksudnya. Oke. Kayak Ngelim dia tinggi. enggak maksudnya Ya. kayak ada kasta-kasta, kayak misalnya kayak Oh di musik ada kayak gitu ya, di musisi ada ya. Bang begitu Bang, circle-circle-nya mana ada Bang. Nah, abang ini kan sudah bisa dibilang musisi yang dengan followersnya banyak di Sumatera Utara khususnya Medan. Emang abang menciptakan circle juga? Enggak. Justru kami nggak tahu pun kalau kami kayak gitu. Jadi kami taunya cuma hari ini mencoba menghibur. Ya kalau misalnya followersnya nambah ya alhamdulillah. Tapi kami nggak pernah berusaha untuk ciptain circle, merasa diri kami tinggi. Terus kalau kau butuh kau yang datangi kami enggak. Oke. Pasar kaget itu Ya. kami buka selebar-lebarnya untuk siapapun musisi yang mau berkolaborasi ke dalam. Selama Serius? jaga etika. Ya maksudnya jaga etika ya, maksudnya etikanya dijaga, terus mampu untuk melihat. Kadang-kadang gini Bang, ada juga kawan-kawan yang lihat pasar kaget, terus dia mau masuk, tapi dia nggak siap gitu. Nggak bawa Nggak apa-apa. siap itu dalam artian gini, nyanyi aja nggak rapi. Cuman kami mau publis Bang. Nanti takutnya kita publis malah nanti dibilang kok yang jelek-jeleknya dipublis. Jadi kan nggak semua bisa. Kadang-kadang ya banyak yang nggak siap kan. Tapi kalau dia siap, insya Allah kami nggak merasa. Berarti siapa aja boleh collab Boleh, sama Bang. pengamen Binjai?
di panggung pemain binjai, di sosial media pemain binjai kami nggak pernah batasin. Abang boleh lihat bahkan orang-orang biasa yang nyanyi di sosial media pemain binjai itu, kami publis aja gitu. Kami orangnya tipe bangsa yang ya udah kalau memang ini jadi wadah gitu. Oke, kebalikannya, pernah nggak Abang ngajak collab pengamen atau musisi yang ada di Medan, tapi malah ditolak? Banyak Bang. Serius? Di saat sekarang udah punya nama? Sudah punya followers? Sekarang ya kita juga nggak ini kali kan, maksudnya ya dulu. Oh dulu? Kalau dulu Bang, banyak musisi-musisi. Ini banyak ya, kalau bilang semua nggak, tapi banyak. Yang musisi-musisi, ya banyak musisi, oknum musisi lah kita bilang. Oknum. Yang bahkan membatasi langkah-langkah kita kalau kita mau mengembangkan diri. Contohnya? Contoh. Membatasi kayak mana? Contoh. Kita Kita sebut aja merek misalnya, masuk TVRI misalnya. Masuk radio misalnya. Bagi orang-orang yang udah masuk itu, kita minta linknya. Oh, dipersulit Bang. Melewatin ini segala macam. Oh gitu Bang, saya baru tahu. Kok berapa kali rupanya masuk TV? Berapa kali masuk radio? Sering. Apa? TVRI, Ujung-ujungnya SCTV, dulu podcast. mana lagi ya? Radio-radio di Kota Medan dulu, alhamdulillah sering. Karena kau kan masuk dalam manajemen. Iya. Itulah dia. Tapi kalau ditanya sama klien, manajemen klien, Ja, bilang kalau sama manajemenmu kami ikut lagi. Pasti belit-belit. Oh iya gitu ya. Sekarang juga begitu. Pengamen DJ pernah masuk TV? Kalau TVRI 3 kali kita ya. Oke. 3 kali. Berarti kan terpatahkan dengan omongan Abang tadi. Kan kami jalan sendiri nyari ke dalam. Untuk mencari link ke situ Ya. menggunakan teman musisi itu tidak berlaku. Sulit, Lebih. dipersulit. Oke. Ini kalau mau dibongkar juga iya bisa. Serius? Iya. Padahal kan satu profesi. Ya karena begitu, masih ada begitu-gitunya. Oke. Iya. Gimana? Iya, link-link gitu ya. Contoh kayak pernah juga dulu di masa kami mau collab sama orang, di zaman nggak ada followers, susah. Atau emang nggak ada aja komunitas musisi di Medan? Banyak komunitas musisi banyak kok. Berjalan, aktif. Ya aktif-aktif aja gitu. Aktif. Tapi kami aja memang mungkin nggak masuk sih. Iya, mungkin karena nggak masuk komunitas itu, jadi tidak bisa. Salah kita. Iya. Salah kita mungkin. Betul, karena nggak masuk ke dalam komunitas, jadi tidak. Ya, mohon maaf lah, kalian bukan anggota komunitas. Kami mengutamakan anggota komunitas. Iya, Kan bisa begitu, Bang. Berarti itu kan circle tadi ya. Bisa. Ya, itu harus masuk komunitas. Kenapa nggak masuk komunitas? Ada juga kan masuk komunitas. Atau buat komunitas sendiri? Iya, kita masuk komunitas juga. Ada masuk komunitas pada saat itu aja ya. Iya ada. Ada kok gitu. Komunitas. Ada. Jadi seperti aku bilang tadi di awal Bang, pengamen binjai ini sebenarnya keresahan aja sebenarnya. Oke. Jadi mau aku dianggap mungkin cakapku ini berkuah kayak emang bajrit atau enggak, tapi hari ini aku merasa dulu ya di masa pengamen binjai ini, bukan pengamen binjai waktu aku masih jadi abstrak lah. Oke. Kan. Kayaknya panggung itu sudah ada orangnya di dalam, Oke. acara sudah ada orangnya di dalam, Oke. dan kita nggak bisa seenaknya gitu bisa masuk atau menanya boleh nggak kami masuk, susah Bang, link kayaknya susah. Oke. Iya, di zaman itu. Jadi kayaknya kita kalau misalnya jumpa sama orang yang agak lebih tinggi apanya, kok kayaknya diperberat. Banyak masih begitu. Justru kalau aku tipe orang yang kalau misalnya punya relasi ya bagi, Iya. harusnya seperti itu biar berkembang, dan itu yang aku lakukan di saat aku merantau di Malang. Aku sama sekali nggak punya saudara, nggak punya relasi, bisa banyak relasi. Ini kan berkat relasi yang sudah ada, kan gitu. Iya. Nah inilah mungkin sulit berkembang mungkin Bang. Karena abang mungkin dari Malang Bang. Jadi abang udah orang sana kan Beda kayaknya lagi. beda ya Beda sistemnya. lagi, kulturnya beda lagi. Kayak orang Bandung. Orang Bandung itu bisa di satu TV itu orang Bandung semua bisa kan? Iya. Iya kan? Iya. Diutamakan kawan-kawan. Kalau kita mana Bang? Kumaha teh damang. Yang ada hari ini, sampai hari ini, musisi-musisi kita di Sumatera Utara ini lagi berlomba siapa yang kita lebih hebat. Oh hebat, bukan siapa yang ya, lebih terkenal. Ya itulah intinya. Iya, berarti Intinya kan posisi kayak- hari ini pengamen DJ Iya. udah di atas. Enggak, justru itu. Emang ada lagi yang di atas pengamen Justru DJ? justru itu Bang. Ah. Makanya kami bilang, pengamen DJ ini adalah sebuah keresahan. Karena hari ini musisi-musisi kita lagi sibuk siapa kita lebih tinggi.
Siapa kita lebih hebat? Followersnya? Bukan followers, pokoknya intinya lebih hebat. Oke. Ya mungkin kalau sekarang kan sudut pandang hebat kan dari followers. Ya. Kalau dulu kan enggak. Oh, Dulu oke. di zaman abang-abangku. Kalau cakap sama musisi begini yang ditanya bukan followers bang, kan belum ada sampai mana udah manggungnya? Manggung di mana? Udah di mana manggungnya? Sekarang? Ya kalau sekarang ceritanya followers lah. Abang mau manggung di Kayangan juga kalau nggak ada yang kenal tuh apa bang kan gitu. Nah jadi hari ini pengamen binjai itu keresahannya begitu. Jadi kami berupaya untuk menciptakan. Jadi kenapa bang bilang pengamen tadi? Aku pribadi kemarin mendirikan itu. Aku pengen menciptakan musisi itu mulai dari yang paling bawah. Jadi kalau dibilang pengamen adalah musisi paling bawah, maka aku ciptain musisi paling bawah. Aku perbaiki 3 halnya. Oke. Yaitu pertama dari etikanya bang. Oke. Udah. Kemudian dari marketingnya bang. Oke. Terus dari brandingnya. Oke. Nah ini yang kadang-kadang musisi-musisi kita lupa untuk ini. Kita hari ini nggak kekurangan orang hebat di Sumatera Utara nih bang. Musisinya begini-gini semua bang. Yes. Tapi hampir rata kalah di etika. Kita sampai ke Jakarta, pulang itu bukan karena skill bang, karena etika rata-rata. Tercampak. Ya. Ada. Hampir rata. Kenal, Kita kenal. kalau ada yang berani Kenal. menyanggah aku hari ini, Kenal. Yang balik itu kenal. Ya aku pasti bilang kita nggak kekurangan orang hebat, musisi-musisi di Sumatera Ya. Utara hebat. Kita kekurangan orang beretika. Oh yes. Etikanya rata-rata. Jadi etika itu bukan berarti buruk bang, berarti kadang nggak bisa menempatkan diri, nggak ini, itu kan etika. Iya, mungkin Nah, itu ya. Yang kedua marketing. Jadi pengamen binji kan marketingnya di bawah bang. Jadi seandainya pun hari ini abang mengklaim pengamen binji itu besar, tidak bisa kami besar karena nama kami kecil. Brandingnya tadi. Branding kami kecil. Jadi kami nggak layak untuk sombong, nggak layak untuk Boleh. tinggi, nggak boleh bang. Kan kami pengamen. Pengamen. Di binjai Oh, lagi. ya. Nah, jadi itu yang membatasin kami. Jadi kami harus ingat nih dari mana kami berasal. Dari tempat yang kecil itu, dari tempat yang rendah itu. Betul. Aku setuju kan soal itu. Iya. Setuju. Makanya hari ini kami nggak boleh ngomong tinggi aja nggak boleh bang. Iya. Aku bilang. Karena apa? Karena kami pengamen. Betul. Itu juga. Nah, terus branding. Berapa banyak kita musisi-musisi ini nggak berkembang karena branding bang. Yes. Contoh, si Anu main di sini, nama bandnya ganti. Main di sini, nama bandnya ganti. Ah. Akhirnya nggak ada yang kenal kan. Ejak main, berapa dia? Berapa band? Berapa band? Namanya beda-beda. Iya. Karena ukurannya uang kan, bukan brandingnya. Nah pemain binjai, mau dia berkarya, mau dia ngamen, mau dia wedding, mau dia event, namanya pemain binjai. Oke. Jadi kemanapun dia pembinjai gitu. Oke. Jadi biar orang ingat aja, nggak harus kami rubah jadi besok reguler namanya apa. Nggak. Oke. Ya, Tapi tetap ngambil reguleran kafe. reguler enggak, tapi main di kafe. Event jatuhnya sih ya. Oh event ya. Kalau reguler enggak, kami nggak main reguler. Yo mahal kali, mau ini kau nawar. Enggak ada mahal. Ini kali. Inilah termasuk nih. ya. Nanti Branding kalau aku tadi. bongkar berapa bayaran kami di sini, Nggak percaya. besok kami nikotin. Tapi harus garis bawahin. Ah. Yang akan dibayar Bang Wan, kami dibayar. Iya. Selamat malam. Belum, Bang. Belum. Itu ya, kalau itu betul, angka kata Eja itu betul. Jadi aku kalau diajak, yang paling kupikirkan itu adalah pertama yang ku bawa, misalnya Betul. kayak Eja, kayak Jul, kayak Ricky, terus kayak tim. Nah itu yang pikirin bang. Tapi kalau aku pribadi sendiri, aku sadar aku pengamen bang. Kalau masih dalam 1 minggu waktuku dihabiskan orang 1 hari 2 hari untuk event-event yang gak ada duitnya, masih ada 4 hari. Berarti pure pekerjaan Bang Wan ini ngamen. Nggak ada kerjaan lain. Gak ada. Kurang kerjaan ya kan. Iya. Kan sekarang enaknya kan udah ada content creator. Iya, tinggal live, gift-giftnya dong kakak. Iya. Iya, semoga berkah selalu. Iya. Dapat lah itu ikan lele apa Iya. segala macam. Wah, ada kan Lili. Iya Nggak kok tahu. pakai bungkusan gitu ada nasinya ada ininya rendangnya juga Oke. sekalian. Tapi termasuk nyaman nggak Bang di posisi hari ini?